Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita setelah membahas yang menu-menu yang ada di CMS WordPress. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjelaskan tentang masalah langkah-langkah membuat website seperti itu ya. Nah, ini kemarin beberapa 2 hari yang lalu, dan saya ada waktu luang, saya coba memperlihatkan langkah-langkahnya untuk cara yang paling mudah untuk membuat website seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja. Seperti yang kita pahami bersama bahwa di menu post itu adalah berbicara tentang optimasi konten, seperti itu, artikel ya, seperti itu. Jadi artikel-artikel ini akan nanti masuk di halaman 1 nanti yang kita akan optimasi seperti itu. Kemudian yang di page ini itu adalah yang menu-menu yang ada di halamannya seperti itu, yang pernah saya di materi sebelumnya. Jadi kita membuat halaman itu bisa di homepage nya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita membuat seperti yang sering-sering teman-teman dengar itu landing page ya, seperti itu. Nah, landing page sebenarnya biasanya diperuntukkan dalam satu halaman itu terdiri dari produk dan tentang about us-nya, kemudian service-nya apa saja, kemudian ada bermacam-macam lah, testimoni, kemudian seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk membuat landing page seperti ini? Ini sebenarnya caranya sangat mudah sekali. Pertama, kita setelah kita install yang plugin pendukung dari dari website tersebut, seperti biasanya saya paling utamakan itu kayak Flux Editor, kemudian Elementor, kemudian ini untuk pembersihan cache. Kalau di website itu cache namanya. Jadi kita bersihkan history yang sudah terbuka tadi seperti itu. Kemudian untuk pendukung search engine-nya kita pakai Yoast seperti itu. Bisa juga kita pakai all-in-one SEO seperti itu. Tapi kalau misalkan jenis produknya kita ada beberapa hal di situ, layanan kita misalkan ada bukan hanya satu produk, sebaiknya kita pakai Yoast seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk di materinya. Oh, sebentar. Saya coba perbaiki ini ya. Perbaiki mouse-nya. Soalnya biasanya tidak kelihatan ya di display-nya. Sebentar teman-teman. Display. Ya. Nah, saya kasih coba hitamkan mouse-nya biar kelihatan ya, seperti itu. Nah, setelah kita menginstal plugin tadi yang pendukungnya itu, nah sekarang kita masuk di halamannya tadi. Nah, ini di halaman page itu biasanya bisa disetting default untuk halaman landing page-nya seperti itu. Jadi kita bisa setting di sini di reading-nya. Nah, setelah kita buat halamannya, di sini kita bisa pilih di homepage ini, kita bisa pilih. Nah, kita gunakan homepage-nya tadi. Kalau namanya di sini yang homepage ini sebenarnya ini bisa dirubah, disesuaikan sesuai halaman utama atau terserah, tidak masalah. Seperti itu. Kemudian ketika kita masuk di sini di homepage ini kan ada pilihan edit Elementor seperti itu. Tapi sebelum kita masuk di itu harus kita setting dulu di pilihan template-nya seperti itu. Jadi kita bisa pilih di sini kita pilih yang defaultnya di layoutnya ini, kemudian di sini usahakan Elementor Canvas seperti itu. Nah, nanti setelah kita pilih itu, tampilan di awal itu yang ini yang
menu-menu ini masih kosong nanti seperti itu. Jadi kita masuk. Coba lihat teman-teman ya, ini lagi loading. Nah, jadinya seperti ini, seperti itu teman-teman. Jadi eh, kalau misalkan pada saat kita pilih tadi yang apa namanya, pilihan yang sebentar ya, saya kembali ke sini di page ini. Ini kan teman-teman sudah lihat, sudah ada ini, sudah ada menu-menunya ya, sudah ada ini, sudah ada apa namanya, pilihan-pilihan. Sebenarnya itu berasal dari sini, berasal dari mana tadi. Nah, awalnya itu seperti ini. Yang ini belum ada, yang apa, menu apa di bawah ini belum ada nih. Seperti itu. Tapi yang template tadi seperti saya jelaskan di awal adalah elementor canvasnya dipilih dulu di bagian sini. Nah, nanti posisinya ini yang di bawah ini belum ada, terus di sini ada pilihan di sini. Jadi kita tinggal pilih foldernya. Nah, ini saya jelaskan yang apa, yang untuk yang gratisan ya, bukan yang ini, bukan yang pro seperti itu. Mana tadi? Nah, ini tinggal kita pilih di sini. Ini yang apa, yang versi gratisnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ada. Nah, ini seperti gambar-gambar yang saya jelaskan tadi di awal. Jadi teman-teman tinggal insert. Nah, nanti filenya akan masuk ke dalam. Jadinya seperti ini. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, setelah masuk, teman-teman tinggal rubah. Nah, apa? Gambarnya ini tinggal dipilih bagian sini. Kita pilih. Di about us-nya juga bisa di apa? Masukkan juga seperti. Sebenarnya ini kan bisa diganti juga, kalau mau diganti boleh. Seperti kalau mau diganti, nah dihapus seperti itu. Nah, kalau misalkan langsung apa, pilihan-pilihan apa service-nya bisa seperti itu. Jadi teman-teman tinggal apa, tulis di sini tulisannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pewarnaannya itu bisa untuk pewarnaan ini teman-teman bisa pilih di menu style sini. Tinggal pilih, kalau mau pilih warna hitam ya, warna apa ya, warna orange atau apa ya, hijau ya. Nah, seperti ini sebenarnya ada pilihan juga sih, seperti text shadow apa semua itu kan, kalau mau buat juga. Kemudian ada stroke apa, pilihan editingnya juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau apa, ini blend mode, ini sih pilihan model ini apa, warna dari tulisannya seperti itu. Tapi kalau kita mau ntar di konten tadi ya, seperti itu. Nah, ini kita tinggal masukkan penjelasan apa, kan tadi kita bicara masalah rental mobil. Nah, kita tulis. Nah, seperti ini misalkan. Dan di sini kita kasih tadi ini ya, warnanya. Nah, ini bisa kita publish kalau sudah selesai. Nah, gambar-gambar ini bisa kita masukkan juga pilihan apa namanya, pilihan gambar ya. Sebentar, saya lupa siapkan tadi gambarnya. Kita pilih apa,
Kita pilih salah satu mobil. Oke. Nah, nanti kita masukkan di sini. Ingat ya teman-teman ya, gambar itu kalau kita kita klik saja, kemudian kita ke kiri, nah, terus kita pilih halaman sini, select file, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang adik-adik saya yang Gen Z, sebenarnya kalau yang familiar dengan komputer sih, ini tinggal set ini, tinggal pilih-pilih apa filenya saja seperti itu. Nah, ini tinggal teman-teman masukkan gambarnya. Coba kita tambahkan ini ya, gambar yang lain juga ya, biar bervariasi seperti itu. Nah, kita tap, nah, kita save lagi. Tapi kalau nanti sebenarnya sih jangan pakai gambar yang dari Google ya, bisa pakai gambar, kita buat gambar dari Canva, itu lebih bagus lagi. Karena Google itu sangat sensitif sekali dengan copy paste. Kadang-kadang URL website kita bisa langsung drop. Coba kita cari gambar apa ya. Inilah. Kita save. Nah, kita pilih lagi filenya. File itu di sini ya, upload file, media. Media itu yang sudah terupload seperti itu. Ini filenya. Nah, masukkan. Dan kita select seperti itu. Nah, ini kan sudah jadi nih. Teman-teman tinggal pilih. Misalkan mobil Alfa. Ini rental mobil Makassar ya. Tulisan. Aduh. Bentar. Nah, ini misalkan kita tulis mobil Alphard. Oke, ini misalkan mobil. Nah, di sini langsung kita tulis di sini bisa. Mobil Avanza. Layanannya di sini. Tulis tersedia. Tersedia mobil Avanza misalkan tahun 2017. Oh, kita tulis layanan VIP antar jemput ya. Nah, itu saja deh biar tidak kehabisan waktu, kita lanjut lagi ya. Soalnya kalau terlalu kelamaan di sini nanti materi tidak selesai. Nah, ketika kita sudah ini, bisa kita lihat lagi halamannya di sebelah di demo ini. Nah, seperti itu. Nah, ini akan muncul layanan kami, kemudian seperti itu. Nah, ini bisa juga kita teman-teman tinggal sesuaikan lah, tinggal kira apa yang cocok di sini. Layanan, setelah layanan misalkan cabang rental atau apa ya. Nah, seperti itu. Di sini alamatnya apa. Ini kalau icon, teman-teman bisa langsung pilih di sini ya, icon misalkan icon
alamat seperti itu, tinggal teman insert. Nah seperti ini, jadinya seperti ini. Tapi kan nanti kan teman-teman menyesuaikan, maksudnya seperti ini. Menu-menu ini bukan apa namanya, bukan ikatan ya, bukan pilihan utama. Jadi kalau teman-teman setelah ini terus mau tambah apa menu di sela-selanya ini, tinggal klik aja di sini. Klik di sini, kemudian klik tambah. Nah, teman-teman tinggal pilih di sini yang fokusnya. Kalau misalkan satu halaman saja, satu halaman saja. Tapi kalau misalkan dua, seperti yang About Us tadi, tinggal pilih saja di sini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tinggal kita klik ini, tinggal kita klik tanda tambahnya ini, tambah. Terus kita tarik misalkan image ini, gambar. Nah, terus di sini misalkan kita tarik artikel teks, seperti itu. Kita tinggal pilih. Nah, seperti itu. Atau misalkan kita tarik di sini bentar. Coba kita rubah ya. Sorry. Kita ganti, tambah. Kemudian ini. Kenapa satu? Waduh. Tambah. Kemudian kita pilih dua ini. Nah, misalkan teman-teman mau di sini kita tambah misalkan video ya, video. Nah, terus di sini misalkan teks seperti itu. Kita tinggal masukkan teksnya seperti itu. Nah, di sini kita tuliskanlah misalnya penjelasan produk kita yang tentang masalah apa layanan kita, semua. Misalkan kita ada konten videonya, ya silakan teman-teman tinggal buat penjelasannya apa di sini. Nah, kalau kita klik yang penjelasannya itu bisa di sini ya teman-teman. Nah, kemudian yang video yang ini, teman-teman tinggal apa masukkan apa untuk teman-teman. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih di sini. Sebentar. Kita pause dulu. URL-nya ya. Di sini ada pilihan apa namanya? Video kita sendiri. Ini YouTube. Kalau kita pilih ini apa namanya? Yang Vimeo ya. Kalau tapi yang ini juga link apa? Atau kita pilih dari video pressnya kita. Nah, ini video press ini dari video kita sendiri seperti itu. Tapi kalau kita mau upload di YouTube biar cepat juga bisa seperti itu. Jadi kita tinggal ambil link URL-nya apa di YouTube kita seperti itu. Kita cari YouTube. Nah, di YouTube kemudian kita cari rental mobil ya, rental mobil. Nah, seperti itu. Misalkan kita cari apa? Nah, kita coba pakai salah satu apa? Oh, ini. Kita ambil ini deh. Nah, ini teman-teman tinggal copy.
Perkembangan teknologi membuat usaha penyewaan mobil dapat dilakukan secara digital. Ada aplikasi dan platform digital yang menawarkan berbagai jenis mobil. Tinggal copy tadi. Terus dipaste di sini teman-teman. Paste di sini. Nah, itu kan masuk seperti itu. Ya seperti itu teman-teman. Teman-teman tinggal apa? Menyelesaikan pilihan-pilihan yang ada di sini tadi seperti itu. Nah, ini pilihan-pilihan basic ini semua ini free, jadi teman-teman tinggal menyelesaikan. Kalau misalkan apa namanya bicara masalah teks yang besar, teman-teman pilih yang ini. Kalau gambar ini, video seperti ini, teks yang kecil-kecil ini seperti ini bisa masukkan. Nah yang klik button ini seperti ini, klik buttonnya seperti itu. Nah, kemudian ada icon itu seperti yang saya jelaskan tadi, yang ini kita masukkan. Maps juga kita bisa insert di sini. Nah seperti itu. Kemudian yang ada tambahan di bagian bawah general itu yang apa namanya, yang untuk pilihan-pilihan apa namanya menunya. Nah kalau ini icon box ini nah kalau icon box ini kurang lebih modelnya seperti ini. Jadi ada ikonnya di sini, ada tulisannya di situ seperti itu, icon box itu seperti itu. Nah kemudian apa namanya yang ini carousel juga sebenarnya bisa kita pakai kalau kita mau pindahkan, bikin satu kolom saja. Bisa kita tambah di sini carousel seperti itu. Nah kemudian kita tambah carouselnya di bagian bawah tadi. Nah ini, nah seperti itu. Jadi carouselnya, jadi kita tinggal tambah gambar apa seperti itu. Nah di sini image carouselnya, buat teman-teman ya. Nah nanti hasilnya itu seperti ini di sini teman-teman. Kalau kita lihat di bawah, bentar kita publish dulu. Nah nanti di sini. Nah ini image correction seperti itu. Ini kalau gambar-gambar kecil seperti itu. Nah yang perlu kita apa? Yang saya ingin jelaskan sebenarnya tadi ada apa namanya ketika kita sudah membuat halaman ini, halaman service kita, sebenarnya sih kalau di halaman utama itu ya paling mungkin ada sekitar 3 atau 4 bagian ya, dari bagian slide bagian atas, kemudian layanan, kemudian about us-nya, kemudian video, testimoni. Nah, kemudian ada di bawah apa namanya text footer-nya untuk alamat dan sosial medianya seperti itu. Nah, teman-teman kan sosial media mana tadi ya? Nah, ini kan ada ikon sosial media, tinggal ditarik saja ke situ seperti itu. Tapi yang perlu saya tekankan adalah terkait ketika kita membuat, banyak di luar sana yang membuat landing page itu apa namanya tidak memperhatikan terkait artikelnya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita membuat apa landing page tapi optimasi search engine optimasinya di Google untuk masuk halaman satu itu tetap berjalan juga seperti itu. Maksudnya tetap, artinya kita mix gitu. Jadi antara artikel dengan landing page itu kita satukan seperti itu. Jadi artikel kita berfungsi ketika untuk optimasi search engine mesin pencari. Nah, kenapa saya tekankan untuk masalah search engine mesin pencari? Itu penting sekali karena untuk masuk di halaman satu Google itu ya itu indikasinya seperti itu dari artikel itu tadi. Nah, itu teman-teman. Artikel itu nanti akan menjadi salah satu sumber data customer kita nantinya. Yang akan kita olah, apakah itu kita gunakan di Google Ads atau kita gunakan di Meta seperti itu. Nah,
Karena di sini saya tambahkan yang apa namanya berita terbaru artikel ini, atau terserah teman-teman lah. Misalkan tutorial apa di situ, atau panduan apa cara cepat kaya, bisa. Tinggal tambah apa tombolnya di sini. Nah, ada pilihan tombol itu, tinggal tombol itu yang ini ya, tombol teman-teman. Nah ini button ini, tinggal geser terus kasih namanya apa. Nah itu saya bisa jelaskan. Nah, ketika kita masuk di apa namanya di yang ini, yang link berita itu sudah sebenarnya mengarah ke artikel kita seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan apa namanya. Ini kalau kita masukkan apa link kategorinya ya, link kategori itu ada di ini, di apa? Jadi kita buat apa namanya artikel, terus kita buat kategorinya satu kategori. Nah, jadi kita buat kategorinya itu ada di sini ya teman-teman. Yang sebelum saya jelaskan di post, kita buat satu kategori, kemudian di post itu kita gunakan untuk kategori tersebut. Jadi ini klik di sini, klik edit, terus kita klik edukasi di sini untuk kategorinya. Atau bisa langsung masuk di dalam sini, terus kategorinya kita pilih yang tadi. Ketika kita pilih kategorinya tadi, nah ini, itu teman-teman. Nah, nanti di sini ketika mereka klik itu kan masuk di halaman apa artikel kita seperti itu. Nah, kalau yang pilihan ini yang itu ada di apa di widget ya. Sebentar saya jelaskan pilihan itu. Nah ini ketika mereka baca artikel kita, mereka klik di sini panduan, read more-nya apa semuanya. Nah ini akan muncul artikel kita di sini seperti itu. Nah, akan muncul artikel ini, nanti akan berfungsi untuk kita optimasi di halaman 1 seperti itu. Nanti terkait penjelasan masalah optimasinya nanti saya akan jelaskan di apa optimasi SEO ya, materinya seperti itu. Nah, jadi ada dua hal yang perlu kita tekankan di sini adalah pertama terkait artikel yang kita akan gunakan untuk optimasi, kemudian kedua adalah landing page yang kita buat seperti itu. Seperti teman-teman, itu sangat sederhana sekali sebenarnya. Kalau kita lihat tidak perlu apa namanya. Kita bisa lihat di pilihan HP juga ini yang mobile. Nah, seperti pilihannya seperti ini. Jadi teman-teman mereka ketika membuka website kita, mereka sudah lihat oh layanannya apa saja seperti itu. Nah, apa lagi ya? Nah, terkait nanti yang apa namanya yang masih kurang jelas, teman-teman bisa langsung apa komen di ini ya, di apa tuliskan di komen apa yang ingin teman-teman tanyakan, nanti kita jelaskan seperti itu. Baik teman-teman, itu saja cara membuat website gratis tapi menghasilkan optimasi SEO yang bermutu seperti itu. Baik teman-teman, sekian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, kita akan lanjutkan lagi nanti di materi search engine optimize ya. Itu yang kita akan bahas lagi di apa video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.